Inspirasi judul bertemakan perlindungan konsumen buat kalian yang lagi mau skripsian. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi aku juga excited banget nih buat bikin video ini, dan aku tahu kalian juga pasti excited kan? Karena aku bakal bahas tuntas secara detail tentang tema bertemakan nih, skripsi bertemakan perlindungan konsumen. Biar kalian gak bingung-bingung lagi nih, Kak aku pengen ambil tentang perlindungan konsumen ini deh, tapi aku masih bingung loh Kak, ini tuh sebenarnya masuk gak sih ke perlindungan konsumen? So kita bahas di video kali ini. Nah, sebelum masuk ke temanya, kalian harusnya udah tahu dong undang-undang apa yang mengatur mengenai perlindungan konsumen ini. Jadi, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kalau aku udah ngomong sampai sini, seharusnya kalian udah buka undang-undangnya, terus kalian baca satu persatu, dan seharusnya sih kalian udah dapet ya inspirasi skripsi dari sana. Terus kalian juga pasti bakal bertanya-tanya, jadi kalau misalnya aku ambil tentang perlindungan konsumen, tujuan skripsi aku itu untuk apa sih Kak? Nah, tujuannya itu adalah sama seperti tujuan perlindungan konsumen itu sendiri, untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup di sini itu juga luas banget, nggak cuman kebutuhan hidup kayak primer, sekunder, tersier, nggak itu doang, tapi juga ada beberapa yang emang bener-bener itu tuh diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bukan cuman kebutuhan sih kalau menurut aku, tapi juga segala hal yang terjadi di kehidupan yang berhubungan dengan transaksi yang ada konsumennya, itu juga perlu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pokoknya itu juga berkaitan deh sama perlindungan konsumen. Intinya biar kalian gak bingung, kebutuhan perlindungan konsumen itu harus bersifat adil dan tidak berat sebelah. Jadi kalau misalnya ada transaksi, itu tuh harus adil. Entah itu produsen yang dapat uang dari konsumen dan konsumen yang dapat produk yang berkualitas sesuai dengan apa yang dia inginkan, kayak gitu loh. Nah, next aku bakal bahas hak-hak dari konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, kenapa aku bahas tentang hak-hak ini? Karena kalau kita baca satu persatu dari hak-hak ini, sebenarnya kita banyak banget ada inspirasi judul dari sini. Jadi aku bakal bahas satu persatu, terus kalau misalnya ada di otak aku yang tiba-tiba, oh kayaknya ini cocok deh, aku bakal kasih tahu kalian ya guys. Yang pertama itu hak untuk memilih barang. Nah, konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Nah, tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Jadi, kalau mereka pengen memilih barang, itu terserahnya mereka, dan produsen pun nggak boleh ngatur. Misalnya, kamu jangan beli barang yang itu, kamu beli aja barang yang ini. Itu tuh nggak bisa, produsen nggak bisa ngatur, bisa sih menyarankan, tapi nggak bisa ngatur sampai konsumen, aku nggak mau beli barang itu, tapi kepaksa gitu loh beli. Itu juga nggak bisa guys. Begitu juga dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli ataupun digunakan nantinya. Jadi konsumen 100% berhak untuk memilih barang yang mau digunakan. Catat itu guys. Jujur baca sampai sini aja aku tiba-tiba terbesit nih sesuatu. Jadi gini, misalnya aku mau beli sampo deh. Aku bilang aku mau beli sampo ini ya. Ini nggak di endorse. Aku mau beli sampo ini. Nah, ternyata varian yang ini itu lagi kosong nih. Lagi kosong, aku belinya di online shop dan varian ini tuh lagi kosong. Nah, dari si seller tiba-tiba mengganti sampo yang rasa ini mungkin dengan rasa lainnya yang sebenarnya aku juga nggak menghendaki itu. Barangnya itu diantar lah. Pas diantar, konsumen kan komplain, tentu aja komplain dong, kayak kenapa yang rasa ini Kak, kenapa yang warna ini Kak, kayak gitu. Terus si seller bilang, iya Kak, soalnya stoknya itu lagi kosong, jadi saya pilihin rasa yang lain atau warna yang lain. Itu nggak bisa kayak gitu guys. Dan kalau misalnya ada case kayak gitu kalian temuin di lapangan, itu juga masuk ke perlindungan konsumen yang bisa kalian teliti. Nah, yang kedua adalah konsumen berhak atas kompensasi dan ganti rugi. Nah, mereka itu berhak atas kompensasi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Ini juga masih berkaitan sama sampo yang tadi juga bisa. Kalau misalnya yang dikirim warna apa, terus sellernya
berkilah, oh soalnya kemarin nggak ada, itu tuh konsumen bisa nuntut, boleh nggak kak, kakak kirim aja atau kakak balikin aja uang aku karena ini nggak sesuai sama yang aku pengenin. Itu konsumen juga bisa bilang kayak gitu guys. Nah, apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen juga berhak nuntut. Jadi misalnya kalian pengen beli yang ini deh, sampo yang ini. Ini kan ori ya, ini ori, tapi yang datang itu kayak nggak ori gitu loh. Kayak kalian tuh tahu itu tuh nggak ori, kayak apa ya yang ada? Kayak skincare misalnya. Skincare kalian pasti bisa kan bedain mana yang ori, mana yang enggak ori. Terus yang datang itu yang enggak ori, padahal kalian beli jelas-jelas itu yang ori. Itu juga bisa kalian tuntut guys. Menurut aku masalah itu banyak banget di sini guys. Kalau misalnya kalian mau ngegali, ini tuh banyak banget yang bisa kalian angkat, di antaranya kayak tadi nggak sesuai atau apapun yang setidaknya konsumen itu harusnya dapat kompensasi, tapi dari pihak seller atau dari produsen nggak ngasih kompensasi sama sekali. Itu tuh bisa kalian angkat. Banyak banget hal, banyak banget, nggak dari segi transaksi jual beli aja, dari segi sewa menyewa, dari segi banyak deh pokoknya yang bisa diangkat. Kalau misalnya kalian ada ide, kalian tulis aja di komen di bawah, nanti kita bahas bareng-bareng. Kira-kira kalau misalnya ada kayak gitu, bisa nggak kak diangkat sebagai perlindungan konsumen? Tulis di komen ya guys. Next, ini juga mirip kayak tadi, jadi konsumen juga berhak untuk mendapatkan barang dan jasa yang sesuai. Ini juga mirip kan, jadi konsumen berhak untuk mendapatkan produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh, dalam transaksi online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak untuk menuntut hal tersebut. Ini juga sering banget. Jadi misalnya kalian udah check out nih di Shopee, udah gratis ongkir 0 rupiah. Terus barangnya datang dong. Pas datang kurirnya bilang, kak ini COD ya, barangnya 27.000 gitu misalnya harganya, kakak bayar ya karena ini tuh nggak ditanggung sama Shopee-nya. Itu udah jelas-jelas dong e-commerce-nya berarti bermasalah. Meskipun sampai sekarang aku nggak pernah sih kayak gitu ya, dan sorry banget nyebut label, tapi ini sebagai contoh aja, nggak label kayak gitu. Misalnya itu dari e-commerce itu bilangnya gratis ongkir tapi ternyata enggak, itu juga bisa kalian bahas guys. Next, ada konsumen juga berhak untuk menerima kebenaran atas segala informasi. Hal ini yang paling utama bagi para konsumen guna mengetahui apa saja informasi terkait dengan produk yang dibelinya. Jadi dalam hal ini produsen nggak boleh menutup-nutupi sesuatu dan harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada konsumen. Karena bagaimanapun konsumen akan menggunakan barang tersebut dan atau jasa tersebut, tapi kalau misalnya tiba-tiba nggak sesuai nih sama apa yang dikatakan, atau misalnya barang itu KW tapi kalian bilang asli, kan kalian menutupi segala kebenaran yang merugikan konsumen. Itu juga nggak boleh guys. Nah, tiba-tiba aku mikir kayak gini guys. Jadi beberapa waktu lalu aku tuh lihat ada yang jual makeup yang high end deh pokoknya. Terus harga jualnya tuh bener-bener setengah harga. Nah, sellernya tuh bilang itu produk baru. Oke, itu memang produk baru dan emang lagi dijual, emang masih tersegel, emang belum dibuka sama sekali. Tapi yang sellernya itu nggak bilang adalah masa expired barang itu tuh tinggal lagi 2 bulan. Dan itu kan banyak banget dong konsumen yang tergiur, yang beli, akhirnya beli. Ternyata expirednya tuh cuma 2 bulan. Kalian bayangin aja ya, merah pipi deh, merah pipi tuh seberapa kali sih kita pakai dalam sebulan? Dalam 2 bulan otomatis itu bakal sisa banyak banget dong. Dan itu yang nggak ditauin sama konsumen. Menurut aku itu nggak boleh ditutup-tutupi, dan menurut aku itu juga bisa loh dijadiin kasus. Kalian juga bisa angkat tentang hal-hal kayak gitu. Aku baru banget kepikiran dan baru banget mikir waktu ngeliat itu di FYP TikTok aku. Nah, selain rugi juga nih di uang kan, kayak rugi kayak udah beli ternyata cuma bisa dipakai 2 bulan. Kalau misalnya konsumennya itu nggak ngeh dan nggak tahu kalau expirednya itu udah lewat, itu juga bahaya nggak sih buat kulit konsumennya? Kalau misalnya emang contohnya merah pipi sih masih bisa diterima ya, karena kan jarang dipakai. Tapi kalau misalnya skincare, kan bahaya banget nggak sih kalau misalnya itu terjadi kepada konsumen? Dan menurut aku seller tuh harusnya ngasih waktu yang sejelas-jelasnya, bahkan sampai ke expired. Itu harus dijelasin supaya konsumen bisa lebih mikir lah, oh berarti kalau aku beli aku cuma bisa pakai ini selama 2 bulan aja, biar bisa mikir kayak gitulah konsumen. Nah, yang terakhir yang pengen aku bahas adalah hak untuk pelayanan tanpa adanya diskriminasi.
Ini kan sering banget yang crazy rich itu kayak social eksperimen, mereka datang ke store yang mewah gitu dengan pakaian dekil, gimana ya kira-kira dilayaninnya sama penjual atau mbak-mbak atau mas-mas di sana itu gimana ya. Nah, ini juga diatur loh dalam perlindungan konsumen. Jadi perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan adanya perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen lainnya. Menurut aku di sini juga kalian bisa banyak dapat judul skripsi guys, karena jujur aja aku pernah ngerasain ini. Jadi pas itu aku nggak make up ke tit gitu ya. Aku numpang kamar mandi nih di sana. Aku belanja kok, aku numpang kamar mandi. Terus mas-masnya tuh bilang enggak, padahal nggak ada kamar mandi. Padahal aku pernah ke sana dengan pakai make up dan dandan dan cantik gitulah ceritanya. Dan di sana tuh ada kamar mandi. Jadi di sana aku ngerasa wow, good looking, menang guys, good looking. Nah, dari hak-hak konsumen yang udah aku sebutin tadi, seharusnya kalian udah adalah sedikit enggaknya bayangan kira-kira permasalahan tentang perlindungan konsumen itu lingkupnya apa aja. Sebenarnya masih banyak banget sih. Cara aku biasanya untuk nemuin masalah adalah aku baca undang-undangnya. Aku baca satu persatu undang-undangnya, kira-kira aturannya kan seperti ini. Di masyarakat kayak gimana ya? Kalau misalnya kalian mau ambil tentang empiris ya, biasanya aku kayak gitu sih caranya. Dan ketika baca undang-undang tuh aku sering banget kayak gini. Gila ya, undang-undang kayak gini tapi aturannya kayak gini. Dan langsung jadi, wow, itu bisa diangkat. Seperti itu guys caranya. Nah, ini adalah part yang teman-teman udah tunggu-tunggu. Jadi aku punya beberapa saran judul, tapi menurut aku ini juga harus diimprovisasi lagi untuk kalian. Dan kalau misalnya kalian mau bedain objeknya itu juga bisa banget. Kalau misalnya kalian mau bedain subjeknya, tempatnya itu juga bisa banget. Nah, yang pertama menurut aku yang bagus banget buat diangkat adalah perlindungan konsumen terhadap pemakai jasa parkir atas pencantuman klausula baku. Kenapa ini bagus buat diangkat? Kalian pasti pernah dong parkir. Siapa orang di dunia ini yang gak pernah parkir? Terus di parkiran itu adalah kayak gini. Segala bentuk kehilangan tidak ditanggung oleh pihak jasa penyedia parkir. Terus kenapa kita bayar parkir, Pak? Why bestie, why? Nah, masalah klausula baku ini emang kadang menganut pro dan kontra, tapi kayaknya kita udah terbiasa sih sama hal ini, jadi kita ya udah sih membiarkannya aja. Kayak misalnya klausula baku di supermarket atau minimarket, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Gitu juga dengan di tempat parkir. Kalian juga bisa kok angkat tentang itu, kayak apakah parkir itu hanyalah menjaga aja, nggak menjaga sih jatuh. Apakah cuman mungut aja uang tapi nggak juga bertanggung jawab sepenuhnya atas kehilangan. Jangankan kehilangan motor deh, kehilangan helm, masa juga nggak include kayak gitu. Gitu juga bisa kalian angkat dari segi perlindungan konsumennya guys. Next, judul yang selanjutnya adalah analisis perlindungan konsumen atas produk yang sudah kadaluarsa di supermarket, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tapi yang lagi hot sebenarnya sih bukan di supermarket ya, kayak di supermarket pasti udah banyak banget deskripsi yang angkat tentang itu. Yang lagi hot itu yang di e-commerce guys. Yang di e-commerce tiba-tiba datang, dan ini tuh sering banget ya. Kalau misalnya barang datang, jujur aja aku kayak gitu sih. Kalau misalnya barang datang aku nggak pernah ngecek expirednya kapan, karena aku ngerasa oh ini pasti baru deh, kan aku baru beli. Paham gak sih? Ada gak sih yang kayak aku? Jadi kalian itu bisa angkat deh tentang ini guys, tentang kalau misalnya ada barang-barang yang kadaluarsa, dan menurut aku ini nggak ada habisnya sih. Kayak misalnya penelitian ke studi kasus online shop mana gitu yang kalian pernah kayak dirugikan, atau kalian baca di internet online shop itu udah merugikan konsumennya karena ngasih barang yang udah kadaluarsa. Banyak banget sih juga yang bisa diangkat, dan contoh judulnya itu kayak gitu kalau misalnya kalian mau angkat tentang yang kadaluarsa. Next, aku ikat rambut karena panas banget guys. Next, yang selanjutnya adalah analisis perlindungan konsumen atas makanan yang mengandung zat berbahaya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini juga banyak banget. Bahkan kalau misalnya ini kan beberapa kali dibahas ya sama Dr. Richard. Kalian pasti tahu kan YouTuber Dr. Richard. Itu dia juga ngebahas kan misalnya ada produk yang membahayakan konsumen, itu juga gimana perlindungan konsumennya kayak gitu. Kalian juga bisa angkat tentang itu guys. Mungkin kalian bisa kayak tadi studi kasus atau apa gitu, kalian angkat tentang
Skincare juga bisa, skincare yang mengandung zat-zat berbahaya yang sekarang banyak banget. Waktu ini juga sampo palsu yang ternyata mengandung zat berbahaya, dan itu tuh sampo oplosan brand terkenal. Itu juga keren banget buat diangkat guys. Nah, yang selanjutnya adalah kalian juga bisa bahas tentang perlindungan konsumen atas peredaran makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal. Misalnya di kota mana, di kabupaten mana. Itu juga bisa kalian angkat karena logo halal itu kan kayak diharuskan gitu loh kalau peredaran makanan, dan itu diatur. Jadi kalian bisa deh cari kalau misalnya ada nggak sih makanan yang belum nyantumin logo halal kayak gitu-gitu. Sekarang kan lagi marak banget ya kayak UMKM. Makanan-makanan tuh banyak karena banyak yang dirumahkan, banyak yang beralih jadi pengusaha gitu, pengusaha makanan itu mereka udah cantumin logo halal atau belum, itu juga bisa kalian teliti. Dan yang terakhir yang mungkin bisa kalian jadiin referensi adalah bahkan ini di jasa ya, kayak tadi kan di barang makanan, sekarang di jasa. Analisa terhadap perlindungan konsumen atas keterlambatan pengiriman barang melalui angkutan darat atau angkutan terbang, angkutan udara. Kalian juga bisa pakai itu guys. Jadi kan banyak banget. Kayak misalnya kita beli di estimasi di e-commerce-nya itu kapan, nyampe-nya bahkan lama banget dari yang ditentuin. Itu juga bisa kalian teliti. Sekiranya apa sih yang buat lama, kayak gimana sih, terus gimana dong pelindungan konsumennya kalau misalnya barangnya itu telat. Kan siapa tahu konsumen itu perlu dalam estimasi yang udah ditentuin. Jadi kayak gitu. Kalian juga bisa angkat tentang itu guys. Nah, kayaknya aku mau cerita deh sedikit aja tentang tesis yang aku angkat kemarin. Ini sedikit sih, kayak masalahnya nggak kompleks juga. Kan ada nih zaman sekarang kan ada endorsement gitu ya. Nah, dari endorsement itu kan beberapa kali juga kayak ada nih kasus yang menjerat artis yang terkenal banget, yang tentu aja merugikan konsumen yang akibat dari ngeliat postingannya dia, terus konsumen tergiur, konsumen beli, ternyata produknya itu mengandung zat berbahaya gitulah bilang. Itu gimana dong perlindungan konsumennya, dan siapa aja dong yang harusnya dijerat dalam hal itu? Apakah seller atau penjualnya? Apakah juga orang yang mempromosikan sehingga konsumen tertarik? Itu juga bisa kalian angkat guys. Dan itu adalah sedikit masalah dari tesis aku yang aku singgung di sini. Nah, masih juga berkaitan sama yang tadi, sekarang kan lagi marak banget kasusnya Indra Kents. Ya, kita juga belum bisa bilang dia bersalah karena dia juga belum diketok palu. Tapi kalau misalnya Indra Kents emang dikenakan penipuan karena kan dia ngajak, terus ternyata dia ada tipu muslihat lah di sana, ternyata dia dapat berapa persen dari lossnya dari penggunanya itu sendiri. Terus gimana dong kalau misalnya orang yang di-endorse? Orang yang di-endorse bukan affiliate ya, kan beda konteks. Orang yang di-endorse sama platform ini untuk memasarkan platform ini, itu gimana? Kira-kira bisa kena apa enggak? Karena orang-orang yang melakukan pemasaran ini kan orang-orang yang terkenal, kayak misalnya YouTuber gitu. Kalau misalnya karena dia nih konsumen make platformnya itu, kira-kira mereka pantas nggak sih dikenakan sanksi juga? Atau sebenarnya mereka juga, kan saya juga nggak tahu kalau misalnya platformnya itu seperti itu, saya cuma mengiklankan, saya cuma dibayar untuk mengiklankan kayak gitu. Menurut kalian tuh endorser atau orang-orang yang memasarkan tuh harus tahu dulu nggak sih produk yang mereka pasarkan tuh seperti apa untuk melindungi konsumen? Karena ya kalian cari tahu dah pokoknya itu juga bagus buat diangkat. Jujur aja dari kasus itu aku benar-benar belajar nggak ada kesuksesan yang instan guys. Kalau misalnya kalian lihat teman kalian 25 tahun yang seumuran sama aku udah sukses tapi nggak ada real asetnya, maksudnya kayak nggak ada dia tuh ngapain sih sampai bisa sukses, aku nggak percaya jujur. Kayak nggak percaya aja, kayak aku aja untuk sampai ke titik yang aku pengenin itu banyak banget tahap yang harus aku lewatin. Aku juga harus ujian advokat, aku harus pelatihan advokat, bahkan aku harus disumpah tahun ini. Bahkan setelah aku disumpah pun aku nggak bisa langsung sebagus itu juga jadi pengacara. Jadi aku nggak percaya guys sama orang yang bilang sukses itu gampang banget guys, kalian tinggal gini. I don't believe it. Karena ya aku ngerasain sendiri kayak berjuang tuh susah, dan kalian juga harus perjuangan skripsi kalian kalau misalnya kalian emang pengen nyampe di titik yang kalian pengenin. Ingat itu guys. Udah deh, itu aja yang pengen aku bilang. Kalau misalnya kalian menemukan sesuatu permasalahan, kalian komen aja di bawah, kita bahas bareng-bareng. Kalau misalnya video ini berguna, please minta tolong banget untuk subscribe channel ini guys.
like, komen, dan share ke teman-teman hukum kalian yang membutuhkan. Misalnya adik kalian atau bapak kalian gitu kuliah lagi terus bingung cari skripsi di mana, inspirasinya kayak gimana tentang perlindungan konsumen, kalian bisa share video ini. Thank you banget yang udah ngikutin aku dari awal, dan ini video ini aku tahu ini videonya panjang banget. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. See you on my next video.